Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kali ini bertemu lagi bersama Bu Ayu. Kita akan membahas pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam, tentang materi rangkaian paralel. Tema 3, Tokoh dan Penemuan. Pada subtema 2 ini, kompetensi dasar, yaitu 3.4, mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. KD 4.4, melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Nah, tujuannya pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat menjelaskan tentang rangkaian paralel. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan manfaat rangkaian paralel. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik dari kutub positif, yaitu tegangan tinggi, ke kutub negatif, yaitu tegangan rendah. Nah, berdasarkan mengalir tidaknya arus, rangkaian listrik dibagi menjadi dua macam, yaitu rangkaian terbuka dan yang kedua rangkaian tertutup. Berikut merupakan rangkaian terbuka. Rangkaian terbuka itu maksudnya rangkaian alat-alat listrik sedemikian rupa sehingga tidak terjadi aliran listrik dalam rangkaian tersebut. Nah, rangkaian ini disebut juga rangkaian terputus. Sehingga menunjukkan rangkaian terbuka yang mengakibatkan arus tidak mengalir dan lampu mati. Berikutnya, ini merupakan gambar rangkaian tertutup. Nah, rangkaian tertutup maksudnya rangkaian alat-alat listrik yang disusun sedemikian rupa sehingga arus listrik dalam rangkaian dapat mengalir. Nah, menunjukkan rangkaian tertutup yang mengakibatkan arus mengalir dan lampu menyala. Berdasarkan pemasangannya, rangkaian listrik dibedakan menjadi 3 macam, yaitu rangkaian paralel, rangkaian seri, dan rangkaian campuran. Dalam subtema ini, kita akan membahas tentang rangkaian paralel. Nah, rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang disusun tidak sejajar atau secara bercabang atau disusun secara berjajar. Ciri-ciri rangkaian paralel yang pertama, rangkaian disusun berjajar atau bercabang. Yang kedua, nyala lampu lebih terang. Yang ketiga, memerlukan lebih banyak kabel dibandingkan rangkaian seri. Yang keempat, jika salah satu komponen listrik mati, komponen listrik lain tidak akan ikut mati. Contoh rangkaian paralel. Yang pertama, rangkaian paralel lampu rumah. Nah, peralatan listrik yang sering dirangkai secara paralel adalah lampu pada instalasi rumah tangga. Keuntungan merangkai lampu secara paralel dalam rumah tangga ini adalah nyala lampu lebih terang karena hambatan total seluruh lampu menjadi kecil, dan jika salah satu lampu rusak atau mati, maka lampu yang lain bisa tetap menyala atau berfungsi dengan baik. Yang kedua, rangkaian paralel lampu lalu lintas. Nah, kenapa rangkaian paralel lampu lalu lintas menggunakan rangkaian paralel?
Ya, tujuannya ya adalah agar masing-masing lampu bisa menyala secara bergantian. Merah, kuning, dan hijau. Kelebihan rangkaian paralel yang pertama, hambatan kecil sehingga nyala lampu lebih terang. Yang kedua, masing-masing komponen dapat bekerja secara bebas tanpa dipengaruhi komponen lain. Yang ketiga, rangkaian paralel bila salah satu lampu atau alat listrik dilepas atau rusak atau padam, maka lampu atau alat listrik yang lain tidak ikut mati atau tetap menyala atau berfungsi. Nah, kekurangan rangkaian paralel yang pertama, biaya lebih mahal. Mengapa? Karena memerlukan banyak kabel. Yang kedua, kurang efisien dalam menghantarkan arus listrik. Yang ketiga, rangkaian lebih rumit dikarenakan terdiri dari banyak percabangan. Berikut, coba kalian amati. Berikut adalah contoh gambar rangkaian paralel. Nah, di situ terdapat percabangan, ada 3 buah lampu. Nah, kalau kalian ingin menghasilkan lampu lebih terang, jadi baterainya juga harus lebih banyak. Jadi kita siapkan 2 buah baterai ya. 12 volt. Lalu yang kedua, tang pengupas kabel, 3 buah lampu, kabel, saklar, dan isolasi. Langkah pembuatannya yang pertama, potong kabel menjadi beberapa bagian sebanyak yang diperlukan ya. Sesuaikan dengan gambar yang di atas. Kupas semua ujung kabel menggunakan tang. Lalu yang ketiga, gabungkan 2 baterai dengan susunan seperti pada gambar ya. Yang keempat, ambil 4 potongan kabel, sambungkan masing-masing satu ujungnya ke 1/1 kutub positif lampu, kemudian gabungkan semua ujung yang lain menjadi 1. Yang kelima, terapkan langkah ketiga pada kutub negatif lampu. Yang keenam, ambil 1 potongan kabel. Kemudian sambungkan salah satu ujungnya ke gabungan kabel kutub positif. Bungkus dengan isolasi. Kemudian ujung yang lain disambungkan ke salah satu kutub saklar. Yang ketujuh, ambil 1 potongan kabel, sambungkan salah satu ujungnya ke kutub saklar yang masih kosong. Kemudian ujung yang lain disambung ke kutub positif baterai. Selanjutnya nomor 8, ambil 1 potongan kabel, sambungkan salah satu ujungnya ke gabungan kabel kutub negatif. Bungkus dengan isolasi. Kemudian ujung yang lain disambungkan ke kutub negatif baterai. Lalu yang ke-9, bungkus baterai sedemikian rupa dengan isolasi atau kertas ya, boleh, agar kabel yang terhubung tidak terlepas. Lalu yang ke-10, rangkaian paralel sudah selesai. Berikut merupakan gambar contoh rangkaian paralel secara sederhana menggunakan 2 lampu dan 2 baterai. Nah, kalau kita memakai 2 baterai, otomatis lampunya akan menyala lebih terang. Apalagi baterainya besar, ya kan? Nah, kesimpulannya, rangkaian paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun atau dihubungkan tidak sejajar atau secara berjajar atau bercabang, berfungsi sebagai pembagi arus. Coba kalian perhatikan contoh soal berikut. Pertanyaan yang pertama, yang A,
Apa yang terjadi jika saklar 1 diputus sedangkan saklar kedua disambung? Ayo mulai berpikir. Jika saklar 1 diputus dan saklar 2 disambung, maka semua lampu akan padam. Kenapa? Karena saklar 1 adalah rangkaian seri. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi jika saklar 1 disambung sedangkan saklar 2 diputus? Nah, jawabannya, jika saklar 1 disambung dan saklar 2 diputus, maka lampu menyala. Adalah lampu L3 dan L4. Soal yang ke C, yaitu apa yang terjadi jika kedua saklar tersebut disambung? Nah, jika kedua saklar disambung, maka semua lampu akan menyala. Soal yang D, apa yang terjadi jika kedua saklar tersebut diputus? Nah, jika kedua saklar diputus, maka semua lampu akan padam. Oke, berikut anak-anak siapkan buku tulis kalian. Tulis soalnya dan gambar yang ada di situ. Jadi kalian tulis di buku tulis IPA, soal ditulis, gambar juga digambar, lalu tulis juga jawabannya. Cukup sekian pelajaran IPA dengan Bu Ayu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.